أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, lebih khususnya terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Tabuk. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari ini kita dikumpulkan di dalam salah satu rumah dari rumah Allah di muka bumi ini, yaitu tempat yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baqaikum al-masajid. Sebaik-baik tempat tinggal kalian adalah di masjid-masjid. Kita berharap ridhonya, inayahnya, barokahnya dengan dikumpulkannya kembali kita di tempat yang terbaik kelak di akhirat, yaitu di surganya. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita terkait dengan perang Tabuk masih di dalam pasal takhalluful munafiqin. Kita bicara orang-orang munafik di mana mereka tidak mau mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan dosa besar. Di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sokongan dari sahabat-sahabat yang imannya soleh, meskipun tidak berharta, sebagaimana contohnya kemarin sahabat Abu Hutsaimah radhiyallahu anhu, bagaimana dirinya hanya mampu menginfakkan kurma satu mud, tetapi karena keimannya membawa dirinya tetap ikut serta dalam peristiwa Tabuk. Maka di dalam footnote disebutkan farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafik merasa gembira, merasa senang untuk membelakangi dari keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih beliau. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka membenci, mereka tidak suka kalau berjihad, ya, berjihad dengan harta dan diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah menjadikan fase peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menang, terkadang kalah? Ya, terkadang menang, terkadang kalah. Kalau kalah terus, ya nggak mungkin. Mesti kita beralasan, mosok Nabi kalah terus. Kapan kemudian liyudhhirakum ala dini kulli? Kapan bisa menampakkan syiar Islam ini? Kapan bisa menyebarkan agama yang sempurna ini? Kalau setiap perang kalah. Tapi kalau
Allah Subhanahu wa taala menangkan terus, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kesulitan untuk memisah dan memilah sebetulnya ini sahabat yang beneran atau orang-orang yang berbaju Islam tapi pada hakikatnya musuh dalam selimut alias munafik. Untuk itu diantara hikmahnya, alasannya apa? Karena peperangan-peperangan itu kalau menang otomatis ada ghanimah, itu orang-orang munafik berusaha berada di depan, berusaha berada di depan. Kalau bahasa kita hari ini mungkin pencitraan, kalau mereka juga ada usahanya, mereka juga mensupport dan lain seterusnya. Tapi kalau muslimin Allah kalahkan, maka nanti sebagian dari mereka, contohnya di Uhud kan, di Uhud Allah kalahkan itu. Apa kata orang munafik? Bener loh, dibilang jangan perang keluar kota, sebetulnya di dalam kota aja. Kan orang munafik saat itu ketika musyawarah, mereka termasuk orang-orang yang memiliki saran perangnya perang defense saja. Kita tunggu orang-orang dari Mekah untuk masuk Madinah, kita bertahan. Tapi kata para sahabat-sahabat yang muda-muda, enggak, kita keluar saja, kita bertempur, berjuang, attack, menyerang. Kemudian Rasul SAW memilih sarannya para sahabat-sahabat yang muda itu. Keluar dari Madinah, di Uhud mereka bertempur, dan di salah satu fase pertempuran Allah kalahkan mereka. Ketika muslimin kalah, maka orang-orang munafik mereka bisa keluar. Bener kan? Dibilangin perang kota aja, gak ngandel. Padahal yang merintahkan perang menyerang siapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap pertempuran kalau muslimin kalah, munafik pasti cari amannya, cari menang sendiri, gak mau disalahkan. Itu tanda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Yafhamun ay falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka malah bisa berbicara enggak usah perang di musim panas, apalagi musim panen. Ya, bayangkan sekarang kita ini kalau punya tanah saja, kemudian ditanduri apa, kemudian dikabari, kita nggak ngolah, ya kita nggak ngolah. Cuma kadang dikabari saja, umpamanya ditanduri sawah, ditanduri kacang, ditanduri tebu, ditanduri berbagai macam contoh-contoh tumbuhan aja. Itu kita dikabari, Pak, sawahnya panen. Wah, itu seneng loh, Mas. Ya, cobalah besok tak lihat, cobalah besok. Ya, tak tilik, padahal saya cuma pengen tahu aja. Ya, ada rasa seneng aja itu. Ini panen setahun sekali kurma lagi, yang dibanggakan oleh setiap orang Arab saat itu. Karena bisa jadi penghasilan. Bayangkan sekarang, orang munafik meminta mereka jangan perang karena musim panen, musim panas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan firman-Nya bahwa neraka jahanam lebih panas kalau mereka tahu. Maka kalau kita memahami ayat ini bahwa siksa Allah lebih pedih, azab Allah lebih pedih, maka orang-orang itu pasti akan lebih banyak nangis daripada tertawanya. Cuma masalahnya ya hari ini kita ini lebih ditakutkan dengan bentuk setan daripada makar
setan. Ya, kita ini dari dulu semenjak kecil, ya, edukasi generasi itu lebih ditakutkan sosoknya setan daripada makar setan. Padahal yang lebih berbahaya makarnya apa sosok ya? Makarnya, karena itu semuanya kemungkaran, semuanya kezaliman. Allah Subhanahu wa taala meminta kita supaya tidak makan makanan yang haram, berinteraksi yang haram dengan lawan jenis misalnya. Tapi yang terjadi biasa. Ya, biasa orang-orang hari ini makan minum haram. Ya, berbuat haram sudah biasa. Berzina, pacaran biasa, Pak. Padahal itu makar setan. Tapi kalau dibilang ojo lewat kono, enek gendruwone, ada sundel bolong, malah takut, ya, wong mau cah loro pacaran nyantai itu, rangkul-rangkulan, dulang-dulangan, ora wedi dosa. Tapi ketika dikasih tahu, ya, neng kono enek wewe gombel, takut. Aneh toh. Kita ini lebih ditakutkan sosok setan daripada makar setan. Padahal yang lebih bahaya makar setan. Ya, makar setan. Kalau setannya, masya Allah, kita ini tercipta dari yang paling sempurna. Nabi Adam alaihissalam khalaqtahu min tin. Ya, Allah telah ciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Dibandingkan setan dari bangsa jin dari api. Versi mereka, versi iblis lebih mulia. Kenapa? Karena diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Padahal ini kata para ulama, para ahli tafsir menyebutkan ini kias yang batil. Enggak ada logika semacam ini. Yang jelas kita ini diciptakan, ya, ahsana taqwim, sebaik-baik bentuk. Ya, meskipun bukan tanah liat lagi, karena kita diciptakan pertama Nabi Adam dari tanah liat, kemudian ya sudah berproses adanya Adam dan Hawa, terus berketurunan, ya, hubungan suami istri dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga bangsa jin. Yang pertama itu diciptakan dari api, tapi berikutnya ya sudah fitrahnya bangsa jin juga nikah, berketurunan ya seperti itu. Jadi enggak semuanya jin diciptakan dari api. Sampean juga Mas, diciptakan dari mana? Bukan dari tanah, itu Nabi Adam. Sampean ya wis bapak dan ibu itu yang Allah setting, kemudian jadilah sampean. Ya, artinya kita lebih mulia. Tapi sekali lagi godaan dan bisikan setan dan rekan-rekannya itu memoles bahwa dosa-dosa itu lebih tidak ditakutkan daripada sosok setan itu sendiri. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'i aduwa innakum radhitum bil 'uqud awwala marratin faq'udu ma'al qa'idin. Maka ketika nanti di antara mereka saling minta izin, minta udzur, ya Rasul, saya enggak bisa ikut jihad. Saya punya keluarga, saya punya kebun, saya punya ini dan itu, ini dan itu. Maka sudah, bilang saja, kalian memang tidak pernah keluar bersama kami untuk jihad. Kalian memang tidak semangat untuk jihad. Kalian memang, ya, demikian dan demikian. Sudahlah, enggak usah berperang bersama kami. Ya, kalian lebih mengutamakan, lebih meridhoi duduk-duduk semenjak pertama. Dari perang Badar, Uhud, sampai sekarang perang Tabuk. Faq'udu ma'al qa'idin. Maka duduklah kalian bersama rekan-rekan kalian yang tidak mau berjihad. Fatakhallafa Abdullah bin Ubay
ma'a katsirin minal munafiqin nazala fihim qauluhu ta'ala wa qa'adal ladzina kadzdzabullaha wa rasulah. Kemudian lebih spesifik lagi, gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu cetha-cetha, ya, cetha-cetha mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau ikut jihad, dan mampu memobilisasi massa dari kalangan orang-orang munafik. Bahkan nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat, orang munafik ini bikin makar lagi. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu nanti ketemu konco kentele namanya Abu Amir Ar-Rahib. Ini orang munafik tapi sempat beragama Nasara. Namanya Abu Amir Ar-Rahib, maka disematkan Ar-Rahib, pendeta. Pendeta Nasrani. Ini orang dulu tinggal di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Kemudian enggak terima agama Islam, kemudian membenci Islam, kemudian pura-pura ya sebagaimana orang munafik, tapi kemudian setelah Uhud keluar ke Mekah dia. Di Mekah ya itu tadi mulai istilahnya apa? Mengadu domba, mencuri berita Madinah untuk dikabarkan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Makanya nanti ada perang Ahzab. Kemudian orang-orang dari Yahudi Bani Qainuqa, ya, kemudian Bani Nadir, mereka dengan mudahnya membuka Madinah. Ya karena sudah dapat kabar-kabar dari Abu Amir Ar-Rahib ini tadi salah satunya. Terus ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tahun kemarin, tahun ke-8, orang ini juga nggak mau masuk Islam. Makanya kemudian keluar ke Syam. Lah di Syam ini karena Syam rata-rata orang Nasara, dia kemudian masuk Nasrani. Dan orang munafik itu kan lamis memang. Ya. Al-Qur'an menyebutkan, Al-Qur'an, kalau kalian menemukan orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan takjub dengan lahiriah mereka, lisan mereka. Bayangkan, orang munafik di zaman Nabi, ya, itu nanti sampai kemudian punya ide. Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk, Abu Amir Ar-Rahib dengan Abdullah bin Ubay bin Salul bangun masjid di Madinah. Bangun masjid di Madinah. Dan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kabar ketika sepulangnya dari Tabuk diminta untuk sholat di dalamnya. Ngeresmek nih mas. Kalau bahasa hari ini meresmikan. Dan mereka bersumpah. Orang-orang munafik itu ketika mengabari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mendirikan masjid, ya itu bersumpah, tidaklah kami membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan kita, kebaikan muslimin yang semakin banyak. Sudah mulai datang dari Yaman ada, dari wilayah luar jazirah ada. Maka kalau cuma Nabawi nggak cukup, Kuba nggak cukup, maka kita bikin masjid juga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk sholat di situ. Dan awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Ya, Rasul mengiyakan. Bayangkan sekarang yang oleh Al-Qur'an masjid tersebut disebut mayyattakhidhu masjidan dzirara. Orang-orang yang membangun masjid dzirar. Masjid yang menimbulkan madarat. Ya, ini bahasa Quran. Ada masjid yang seperti itu. Ya. Masjid yang menimbulkan madarat,
menimbulkan kekufuran dan memecah belah umat. Ini di zaman siapa? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik sejak dulu itu sudah lamis. Mereka bikin masjid, mereka minta Rasul nantinya untuk sholat di dalamnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat di dalamnya, itu sudah menjadi legitimasi. Oh, berarti masjid kita aja sudah direstui oleh Rasulullah. Tetapi Allah Maha tahu makar mereka. Maka sebelum Rasul masuk Madinah, Allah sudah mengirimkan Jibril untuk menyampaikan la takum fihi abada. Ojo pisan-pisan, jangan sesekali engkau sholat di dalamnya. Di mana itu? Masjid. Tapi masjid yang diror. Ya. Maka ada dua ayat, ayatnya sama nomor 18. Ya, ayatnya sama nomor 18. Yang satu surat Al-Jin, yang satu surat At-Taubah. Kalau di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah. Masjid itu milik siapa? Milik Allah. Masjid yang dibangun ya di atas tanah wakaf itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, kalau sampean punya rumah milik siapa? Milik sampean. Mungkin punya usaha kantor, usaha, pabrik, milik siapa? Milik sampean. Berarti kalau ada pertanyaan, pengaturan sistematis manajemen rumah, siapa yang ngatur? Ya sampean. Rumah-rumah yang antum sendiri kan. Kantor antum, manajemennya ala siapa? Ala antum. Kenapa? Karena itu kantor antum. Lah ini wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Allah. Berarti manajemennya tanya ke siapa? Tanya ke siapa? Tanya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanya bagaimana Islam mengatur masjid, Islam ya memanage masjid sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Bahkan orang-orang yang mengurusi masjid itu apa ya? Tanggung jawabnya itu bahasa Quran sendiri itu. Nanti di At-Taubah ayat 18-nya itu. Ya, innama ya'muru masajidallah. Ya. Itu orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka biasanya petugasnya yang mengurusinya sebutannya apa? Takmir. Itu udah nyomot bahasa Quran itu. Enggak usah diganti, Mas. Ya. Itu sudah di situ ada miskatullah. Ya, ada butiran-butiran cahaya Allah itu. Ta'mir. Sama dengan ya'mur itu, satu akar kata. Ya. Jadi yang hari ini mungkin dijadikan takmir, bersyukur Mas. Karena itu amanah langsung Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi ingat, di situ juga Allah sudah mewanti-wanti ngasih plot. Yang jadi takmir, yang bertugas memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu siapa saja? Ayatnya gimana itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi orang yang tahu rukun iman, tahu konsekuensinya, tahu rukun Islam. Ya, jadi enggak sembarangan.
Dan itu baru 1 2. Nomor 3-nya ada lagi. Wa aqamas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Terkadang masih ada sebagian masjid kaum muslimin, ya, takmir itu diambil karena ketokohan. Mungkin seragamnya ada apa istilahnya? Ada pangkatnya. Padahal nggak pernah salat ke masjid. Dijadikan takmir. Loh, ini menyelisihi manajemen Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi takmir itu yang salat ke masjid. Bukan hanya punya pangkat di suatu masyarakat, punya titel di suatu kaum, enggak, yang sholat bersama kaum muslimin. Di mana? Ya di masjid yang dia diamanai untuk memakmurkannya. Ya, bukan hari ini kadang ada struktur takmir, bapak ini, loh kok gak nate enek neng masjid kene, gak nate sholat. Sholat Ustaz, di mana? Di masjid sana. Yo dadi takmir masjid kono, jangan masjid sini. Ya mangga. Iya, jadilah takmir di masjid sana, jangan dalam masjid sini. Mau syaratnya wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Sholat di mana? Ya di masjid yang dia itu diminta untuk jadi takmir. Ya. Makanya hancur kalau kita ini nggak bertanya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mengatur rumahnya. Ini bukan rumah kita, bukan kantor kita. Wa annal masajida lillah. Ya. Man aqamas shalah wa ataz zakah, yang wajib mengeluarkan zakat, orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan orang-orang yang tidak takut kecuali hanya punya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan akidah ya, karena orang yang bertauhid itu harus punya mahabbah, cinta, punya rasa takut, punya rasa harap. Ini yang dimaksud. Bukan karena engko ya masjidnya cedak sawah, kelebon kobra, ya kan? Takmire wedi terus antum buli ya, enggak seperti itu. Iya jadi takmir wedi mbek ula. Takmir tuh takut hanya kepada Allah. Ya wajar Mas. Ada takut yang mana? Takut tabi'i, ada takut alami. Ketemu macan wedi itu enggak dosa itu. Bukan dosa. Ya, ketemu singa takut itu enggak dosa. Itu alami, ketemu binatang buas. Ya. Jangan kemudian dikaitkan dengan tauhid ini tadi, akidah tadi. Ya kalau orang yang bertauhid adalah orang yang paling berani dengan binatang-binatang buas, ya, sing ora wedi mbek kabehane, maka di alam semesta ini, neng dhuwur bumi Allah ini, sing paling bertauhid ya mung Tarsan, Mas. Ya kan? Cuma Tarsan itu yang paling bertauhid, ya wong macan dikeloni, ya kan? Ula dilus-lus, tapi bukan itu. Ada khauf tabi'i, ada khauf yang itu malah disarankan, dianjurkan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, takut kita bermaksiat kepadanya. Lah ini yang dimaksud. Ya. Jadi standar takmir itu 5 ini tadi, Mas. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak ada rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Berarti ada. Ya, ada berarti sebagian dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid dijadikan sebagai ajang untuk ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Ya, bahkan mungkin sebagian masjid ada mungkin untuk ritual-ritual yang tidak dikenal di dalam Islam. Ya, maka ini telah mencoreng yang namanya manajemen masjid.
Dan itu kalau hari ini ada, ya nggak usah kaget karena zaman Nabi juga ada. Cuma nanti Nabi SAW memerintahkan untuk membakar dan merobohkannya. Jadi nanti dihancurkan itu masjid Dirar. Nah, cuma kita harus ngaji juga, Mas. Yang dimaksud masjid Dirar itu seperti apa? Kalau hanya dibilang, oh pokoknya ada masjid, ya, yang nantinya memang itu digunakan untuk memusuhi Islam, membuat makar Islam, ya, kemudian merusak persatuan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, maka setiap jamaah akhirnya bisa tunjuk masjid sana, tunjuk masjid sini, kayak masjid Dirar, nggak bisa juga. Ya, kita harus ngajiin dulu. Dan para ulama itu sampai ada di bab-bab, kalau bahas fikih itu, Mas, itu sampai ada bab sah atau tidak sholat di masjid yang dibangun di atas kedzaliman. Ya, ini kan bicara tadi masjid Dirar, masjid yang jelas dibangun oleh orang munafik di atas kedzaliman, karena pengen merubah citra Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ya, mereka bikin masjid lain. Nah, dalam fikih juga ada babnya, sah atau tidak kita sholat di atas masjid yang dibangun di atas kedzaliman. Biasanya dikasih bab hukmus sholah fil alal ardil maghzub, hukum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah rampas. Kalau bahasa hari ini mungkin tanah sengketa, ya, seperti itu. Itu sampai dibahas. Kenapa? Jangan-jangan ini nasibnya kayak masjid Dirar, masjid yang dibangun di atas dana-dana kotor. Ya, masuk kalah sama kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah, dan tokoh-tokoh Quraisy semasa itu ada Umayyah bin Khalaf, ya, kemudian Ibnu Abi Mu'aid dan lain seterusnya. Yang ketika Ka'bah roboh, mereka mengumumkan untuk merehab dan merenovasi, tapi satu syaratnya, dana yang kalian sumbang, kalau kalian donasikan untuk pembangunan Ka'bah, hanya satu syaratnya, yaitu dana yang tohir, yang bersih. Kalau dulu belum tahu halal, nggak tahu haram, taunya cuma dua, le ora resik reget gitu dok, bersih dan kotor. Dan kakeknya Nabi, pemimpin Mekah saat itu, pokoknya mensyaratkan harus dari dana yang bersih. Hasil dari perjudian ditolak, hasil dari perzinahan, bordil, ya, rumah bordil ditolak. Dari kedzaliman yang lain seperti apa? Utang piutang ribawi ditolak. Hari ini lembaga ribanya bangun masjid, Mas. Masya Allah. Mosok kalah mbak kakeknya Nabi, itu nggak beriman. Bapaknya Khalid, ya, radhiyallahu anhu, Walid bin Mughirah, itu juga nggak beriman. Tapi mereka masih punya logika, Mas. Ini Baitullah, ini rumah Allah, Ka'bah, jangan sampai dibangun di atas biaya yang kotor. Sekarang lembaga kotornya ngasih bantuan masjid, Mas. Dan kita santai-santai aja. Ya, ini. Makanya harusnya kita ini kan bukan kemudian kita harus menjadi sosok yang suci, enggak, kita masih banyak salahnya. Tapi setidaknya dengan bertambahnya kita tempo mengaji, tambah lama, ya kan? Kita mengaji, tambah lama kita bermajlis dengan para asatid, harusnya kita juga lebih paham ini, lebih bisa bersikap, bukan malah bermudah-mudahan. Ya. Kalau itu memang dari lembaga-lembaga yang kotor, kita tegasi. Ya. Kita ini kenceng sesuatu yang syariat kenceng kan, kita ini yo kendo dengan syariat yang memang itu bisa kendo kan gitu. Jangan dibolak-balik, Mas. Sing para ulama sepakat, kita sing kendo.
Ulama yang masih bisa silang pendapat malah kenceng-kencengan, malah beda masjid barang malah. Padahal itu hanya karena silang pendapat para ulama. Loh gitu ya teman-teman. Ya, yang kenceng harus kita kencengkan. Ya, tapi yang di situ masih ada toleransi antar ulama ya kita setel kendo ya enggak apa-apa. Lah ini enggak, yang masih terbuka silang pendapatnya kita malah kenceng. Ya kan? Perkara streamingan pro dan kontra beda masjid beda kajian Mas. Padahal ulama masih terbuka sekali. Ya, bahkan di antara seperti Syekh Shaleh Fauzan ada fatwa beliau yang dulu, ada fatwa beliau yang kasar. Anteng aja mereka, kitanya malah kencengan jadi beda masjid beda kajian. Tapi yang terkait dengan seperti ini, masjid dikasih dana bantuan dari ribawi, mushafnya dari ribawi, nyantai aja. Mesem-mesem matur nuwun Mas, matur nuwun. Sak-sak. Nah ini munafik, mereka bikin masjid dirar. Ya, ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam beraksi sendiri mereka. Ya, bangun masjid dirar. Maka ketika mereka jelas tidak mau bersepakat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, Allah turunkan ayat wa qa'adal ladzina kadzdzabullaha wa rasulahu, dan mereka adalah orang-orang yang duduk-duduk tidak mau berjuang, bahkan dicap sebagai orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini orang munafik yang sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik akidah, itu aslinya bukan Islam, mereka itu non muslim. Karena Allah saja sudah menyebutkan dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul. Apa artinya? Lawan dari apa nih? Iman. Dusta itu kan bagian dari kekufuran. Makanya kata Imam At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lainnya, aslun nifaq al-kadzbu. Sumber pokok dari kemunafikan itu adalah kedustaan. Makanya nanti mereka berhak untuk berada di asfalun nar, neraka yang paling bawah, yang kerak-keraknya. Kalau bahasa bangunannya ini basement neraka Mas. Ya kan? Itu paling ngisor banget. Ya. Demikian kita lanjutkan insyaallah setelah mengumandangkan azan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wasta'dzana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzirun minal a'rab wa ba'dul munafiqina fa'adzina lahum. Maka orang-orang munafik dan orang-orang Arab yang lainnya, sebagian mereka minta izin, minta uzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada beberapa jenis ya yang tidak ikut itu. Memang betul-betul orang munafik cari alasan. Ada memang orang-orang yang lemah, yang Rasul jelas izinkan itu. Ya, yang sudah lanjut usia, tidak punya perbekalan, ya. Itu memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan izinnya, ya enggak bisa ikut perang memang. Enggak ada modal untuk perang. Kalaupun mereka minta dipersenjatai, kata Rasul pada kemarin, Rasul sudah nggak ada lagi. Semua hartanya Utsman sudah dibagikan untuk perlengkapan. Abdurrahman bin Auf juga sama. Tapi sudut pandangnya di sini yaitu orang-orang munafik. Mereka minta izin, Rasul izinkan, dan fawabbahallahul munafiqin. Maka Allah pun ya menghinakan mereka, mencela mereka, ya. Allah menjelekkan mereka dengan firman-Nya, laukana aradhan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Orang-orang munafik itu memang kalau mereka itu ya tahu jalannya itu deket-deket saja, perangnya itu jelas lawan siapa, lebih kuat muslimin dan musuhnya mesti ada harta. Artinya muslimin mesti menang, ya, potensi menangnya besar sehingga mendapatkan qasidan yang dimaksudkan yaitu harta rampasan, lattaba'u, mesti akan ikut. Tapi kali ini walakin ba'udat alaihim asyuqqah.
Mereka merasa perjalanan jauh 600 kilo lebih, Madinah Tabuk. Lawannya Romawi lagi, ratusan ribu pasukannya. Negeri adidaya. Bukannya kita menang, malah kita bisa hancur. Ya kan? Seperti itu. Wasayahlifuna billahi, maka mereka membelakangi perintah Allah, perintah Rasulnya. Lawis tata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Maka orang-orang seperti itu, orang munafik, pada hakikatnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Seakan-akan cari aman, gak mau jihad. Oh, saya selamat ini, gak perang ini, ya, gak ngelawan Romawi yang besar itu. Padahal sejatinya mereka sedang masuk ke dalam jurang kebinasaan kalau mereka itu tahu. Tetapi ya Allah Maha mengetahui kalau mereka itu orang-orang yang dusta. Nah, ketika minta izin, diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Maka Allah tegur Nabi kita. Wa qad ataballahu 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil idni lahum biqaulihi afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah menegur dengan firman-Nya, Allah telah mengampunimu, hei Muhammad. Kenapa? Kenapa engkau dengan cepatnya, dengan sesegera mungkin memberikan izin orang-orang itu supaya nggak mau bertempur, berjuang karena ini, karena itu. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang nabi tapi juga manusia, mesti menghukuminya zahir. Tapi karena itu tadi, tergesa-gesanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur. Dilihat dulu, diinteni dulu sampai terang, sampai jelas. Mereka itu alasan beneran atau alasan digawe-gawe. Itu sampai Allah menegur Nabi kita. Padahal Nabi itu memang menghukuminya, ya beliau bukan tahu perkara gaib. Nabi nggak tahu hati setiap orang-orang ya yang diajak ngomong sama beliau. Kalau nggak ada wahyu, nggak ada turun Jibril atau Allah memimpikan apa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak tahu perkara gaib. Makanya Allah tegur. Maka Al-Quran itu, Al-Quran ya kalamullah itu betul-betul kitab yang sempurna ya, karena kata para ulama ulumul Quran itu, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa menampung ucapan dan perilaku musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Ya, jadi sebagian dari Quran itu menampung musuhnya, dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Contohnya gini, ini ada WA grup kajian, kan? WA grup kajian, mamanya kalau ada ya, mamanya ada 100 anggota. Ada 10 penyusup, Mas. Iki pengen ngerusak wong-wong sing kajian nih. Ya kan? Ada karakter seperti itu. Ya. Sekarang ya ada yang bikin apa, memecah belah mamanya, atau sengaja menimbulkan kerusuhan di dalam grup tersebut. Kira-kira admin grup ngapain, Mas? Kesowan kick gue kan? Di kaki gue kan? Statut gua. Ini kita, Mas. Kenapa? Karena memang kita nggak punya kekuatan sebagaimana Al-Quran kalamullah. Kalau Al-Quran ditampung itu sebagai pembelajaran untuk hamba-hamba Allah itu. Kalau kita pengen tahu ya ucapan orang yang kafir sekafir-kafirnya, wa qalu, diantaranya ucapan mereka, ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Di mana kita dapatkan? Di mana? Di Al-Quran kan? Padahal seperti itu apa enggak? Kan enggak. Allah itu ahad, lam yalid walam yulad. Tapi di dalam Al-Quran kita tahu ada ucapan-ucapan dan sikap orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Di Al-Quran itu ada itu. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Kata orang Bani Israel,
Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Kurang ajar loh. Kurang ajar apa lagi itu? Ya kan? Ini udah kalimat-kalimat kufur. Tapi ternyata kita temukan di dalam Al-Quran. Yadullah maghlulah. Allah itu capek habis bikin langit, bikin bumi seisinya. Allah capek, tangannya akhirnya dibelenggu. Leren. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini ucapan-ucapan kufur semuanya. Gak ada akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada gak dalam Al-Quran? Ada. Sebagai pelajaran. Maka Al-Quran itu kitab yang paling sempurna sampai ada di sisi musuh-musuhnya aja ada di situ. Kalau kita nggak mungkin mampu itu. Ya, makanya ini penyakit, perusak, gua keluarkan kan gitu. Termasuk orang-orang munafik. Ya, maka kalau kita buka Al-Quran, itu kata para ulama tafsir, usul tafsir, ya, ulumul Quran, itu ada 55 tempat yang berbicara kemunafikan. Lumayan itu. Al-Baqarah aja sudah berapa ayat sendiri. Ada sekitar 8 ayat. Belum ada surat khusus yaitu surat Al-Munafiqun. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, karena pasti ada di sisi kaum muslimin itu orang-orang yang munafik. Baik secara amal maupun secara i'tiqad. Ya. Kalau beberapa waktu lalu kan itu sampai masjid baru, ya, tokoh diundang, ya, tokoh non muslim diundang, di ngresmekne, ya, dan lain seterusnya. Ini kan menyelisihi sebagaimana orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu. Ya. Jadi ya gambarannya sebetulnya semua sudah ada di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam sirahnya. Nah, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, sesungguhnya ada orang-orang yang meminta izin, ya, kepadamu, dan mereka itu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Yang dimaksud di sini orang munafik. Lihat, Allah membahasakan orang munafik itu yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Berarti bukan orang mukmin, bukan mukminah. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling susah bersikap sama orang munafik. Ya, lah gimana? Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, anaknya mohon dijenguk. Ya Rasul jenguk. Kapak-kapakno wong mudengi kuwi muslim. Ya kan? Kemudian mati. Anaknya itu, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat yang soleh, imannya bagus. Minta gamisnya Rasul, minta jubahnya Rasul. Ya, untuk apa? Untuk menutupi jenazah ayahnya. Ya Rasul berikan. Ya, sampai Rasul diminta mensolati, Rasul datang dulu. Umar sudah mengeng-mengeng, ya Rasul ini gembong munafik. Ya, tapi orang-orang taunya dia bagian dari muslimin. Maka Rasul yang menghukumi secara zahir sampai nanti turun ayat larangan mensolati orang munafik. Nah, kalau sudah ayat ada turun wahyu, Rasul baru bisa bersikap. Kalau sebelumnya susah. Ya. Lawang sudah ada dalilnya aja terkadang kita yang menyelisih, ya biasa kok ya. Ya kan? Apalagi yang belum turun wahyu. Nah, wartabat qulubuhum fahum fi raibim yataraddadun. Nah, seakan-akan ya terikat hati mereka dengan keimanan, dengan keislaman, padahal aslinya enggak. Di batin mereka yang paling dalam, mereka itu menolak, membangkang. Apa aja diselisihi. Ya. Dan hari ini bagian dari apa istilahnya,
Orang munafik itu kalau dari zaman dulu itu kan senang keluar-keluar. Keluar-keluar keburukan muslimin itu sendiri. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, contohnya ya, bagi orang yang mungkin punya skill kemampuan memandikan jenazah muslim atau muslimah, itu kan pahalanya besar sekali. Dapat ampunan 40 hari 40 malam. Man ghassala mayyitan fakatama. Siapa yang memandikan jenazah muslim atau muslimah, tergantung jenazahnya ya. Jenazah muslim yang memandikan ya muslim. Jenazah muslimah yang memandikan muslimah. Berarti kalau saya ini anak lanang mas, saya punya ibu saya wafat, boleh nggak saya mandikan? Ada lebih baiknya, masya Allah. Tadi ya, kaidahnya kan tadi, kalau jenazah laki-laki yang mandikan laki-laki, jenazah perempuan yang memandikan perempuan. Saya sampean anak lanang mas, ya ini contoh ya, contoh. Antum punya ibu, ibunya sedo, antum boleh mandikan ibunya? Mulai bingung, mau lebih baik sekarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya 4 putri, mas. Putrinya 3 itu wafat duluan dibanding Rasul, ya enggak? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu wafat duluan, Rasul masih hidup. Ya, yang wafatnya sepeninggal Rasul hanya Fatimah. Tapi antum lihat hadis-hadis memandikan jenazah itu rata-rata hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Ummu Atiyah adalah perempuan dari sahabat wanita yang terbiasa memandikan jenazah, termasuk jenazah putri Rasul. Salah satunya Zainab umpamanya. Kalau hadisnya itu kan memandikan Zainab. Rasul itu kalau kita bilang manusia paling soleh. Bahkan syariat turun kepada beliau. Kurang soleh apa sudah ya? Beliau juga punya putri. Artinya beliau seorang ayah, punya putri. Tapi ketika putrinya wafat, kenapa Rasul nggak mandikan sendiri? Kenapa harus meminta Ummu Atiyah memandikan putrinya? Ya, sebentar. Ya, kenapa? Ya karena menjaga kehormatan muslimah. Rasul ngajarkan dari mana? Dari luar pemandian jenazahnya itu. Ya, dari luar pemandian jenazah diajarkan itu. Iksilnaha salasan wa khamsan sab'an, itu di luar. Ketika udah selesai baru kemudian Rasul masuk, posisi sudah tertutupi lagi. Ya. Sekarang itu Rasul. Kita siapa, Mas? Beda cerita Aisyah pusing kepalanya, Rasul datang, didoakan, diruqyah sama Rasul. Ya, kemudian ya basa-basinya Rasul sama istrinya ini, ya candaannya, tapi candanya jadi serius dan jadi kaidah. Sudah, lek awakmu mamanya mumet sampai mati. Ya kan? Gitu kan? Artinya lek dhisik awakmu tinimbang aku, yo nanti saya ngurus jenazahmu. Saya, kata Nabi, yang memandikanmu saya. Ya, kalaupun saya duluan, kamu yang masih, maka yang ngurusi jenazah saya kamu ndak apa-apa. Maka jadilah kaidah. Ya, kalau pasangan suami istri boleh saling memandikan jenazahnya. Selesai kan? Selesai apa enggak? Selesai. Ya, antum tadi mau tanya apa? Ya. Ya. Sama sudah, Rasul juga bisa lekor guyur nih. Ya. Enggak, di luar silakan. Jangan dimasukkan. Kalau yang meninggal ayah, istri boleh memandi. Yang meninggal suami, istri boleh masuk? Boleh. Ditemani siapa? Anak laki-laki. Enggak apa-apa. Yang meninggal istri, suami boleh memandikan? Boleh. Ditemani anak perempuan.
Kalau kurang saudarinya. Kalau kurang muslimat yang dimintain tolong. Karena bahasa kita Rasul sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kenapa kita diminta untuk mengilmui salah satunya ya pembahasan semacam ini biar tidak tercumpar campur. Muslimat itu kehormatannya terjaga hidup sampai wafat. Begitu juga kita semuanya. Ya, makanya muslimat itu yang ngurus juga muslimat. Maka siapa yang memandikan dan mingkem, Mas. Apa maksudnya mingkem? Enggak usah keluar-keluar. Aku mau ngedusi kayak ya Allah kayak aslinya kulitnya putih. Lah kok asli tadi witeng. Jangan Mas. Ya naudzubillah, wis ora nate nang masjid ya ngono kuwi. Ora nate salat wonge. Nah, ini Mas. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu hikmah bagi yang memandikan saja. Enggak usah dikeluar-keluarkan. Kalau menemukan sesuatu atas izin Allah sudah. Fakatama, apa itu katama? Mingkem. Sudah, stop di Anda yang memandikan. Ghufiralahu arba'ina yauman, dalam riwayat yang lain arba'ina lailah. Maka orang ini akan Allah ampuni sepanjang 40 hari atau 40 malam. Ini kan kita terbiasa sekali. Ya, akhirnya muncul kisah-kisah surat cetol tenan kan Mas ya. Ini menjaga kehormatan muslimin itu sampai wafat. Ya, makanya kenapa orang habis mati harus kita tutup dengan selendang yang panjang atau jari atau yang penting lebih panjang dari tubuhnya untuk apa? Untuk menutupi kan. Kalau nanti kita harus melepaskan pakaiannya dari mana? Dari balik selimut atau jari itu. Ojo dibuka blak utang lopoting ini akhirnya la haula wala quwata billah. Ya. Apalagi yang kasus di lapangan perang Mas, dimintain seperti itu, tolong Ustaz ngajari keluarga ini. Ngajarinnya wis rada setengah telat. Ya, kita tahu posisi sematang-matang gek kuwi lanang kabeh, mohon maaf ya. Tersinggung sensitif ya mbok, karena ini memang harus diluruskan. Mbak nyopotin mbak. La haula wala quwata illa billah. Mas, ini dijaga kehormatannya. Nyopot ya tapi yo enggak usah nganggo udah tudut gitu. Ada adabnya, Mas, ya, ada adabnya. Banyak di sekitar kita mandikan kurneng jobo omah ditutupi geber setengah badan itu. Bocah cilik iso ngene nonton nih. Haula wala quwata illa billah. Nah ini Mas, jangan sampai kita seperti orang munafik yang setiap aib muslimin diumbar, sehingga muslimun pun akhirnya jauh dari persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.